Tapi anak muda sekarang udah malu nih Kak ngomong pakai bahasa Aceh. Ya, aku juga ada baca sih kalau misalkan bahasa Aceh itu terancam punah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya UIN Araniri Banda Aceh bersama saya Karin Zikrina Alfariza Nasution. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yang merupakan mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh. Dia juga salah satu duta wisata Aceh Utara. Nah, teman-teman penasaran nggak sama orangnya? Nah, langsung aja nih kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Halo Kak Umay. Halo Kak Karin. Oke, bisa sapa ke teman-teman podcast UIN Araniri. Halo teman-teman semuanya. Nah, apa kabar Kak Umay? Alhamdulillah baik. Kak Karin gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kak Umay boleh perkenalan diri terlebih dahulu dan ceritain apa aja sih kesibukan Kak Umay saat ini gitu. Oke. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Tara Fadia Humaira di Duta Wisata Aceh Utara. Biasa aku dipanggil Inung Tara nih. Tapi buat teman-teman yang lain boleh juga panggil aku Humaira. Aku merupakan mahasiswa semester 6 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Selain menjadi mahasiswa, aku juga aktif di beberapa organisasi kampus dan juga luar kampus. Oke, Kak Umay, banyak juga ya komunitas dan organisasi lainnya di luar. Iya. Nah, tadi kan udah cerita ini ke banyak organisasi. Salah satunya Duta Wisata Aceh Utara. Iya. Kak Umay boleh nggak ceritain gimana sih perjalanan kakak sehingga bisa terpilih menjadi Duta Wisata Aceh Utara? Oke Kak Karin. Aku mulai kenal Duta Wisata itu semenjak aku menjadi mahasiswa semester 2. Ketika teman aku mau mendaftar menjadi Duta Wisata, di situ aku searching nih Kak, apa sih itu Duta Wisata, apa sih kerjanya. Nah, setelah aku mengetahui apa sih Duta Wisata itu, aku sadar nih, oh rupanya Duta Wisata itu tempat yang sesuai untuk aku mengembangkan potensi yang aku miliki kayak public speaking. Memang passion kakak di situ berarti ya? Iya, benar. Terus setelah aku searching, oke, aku mau ikut nih ketika aku mau semester 4 nanti. Terus pas aku pada tahun 2024, pas aku jadi mahasiswa semester 4 itu, rupanya Duta Wisata di kabupaten aku yaitu Aceh Utara itu nggak buka. Tapi hal tersebut bukan menjadi tantangan iya, tantangan dan kekecewaan nih Kak. Malahan aku lebih mempersiapkan diri lagi, memantapkan diri lagi ketika di tahun 2025 aku lebih siap menjadi untuk mengikuti Duta Wisata ajang Duta Wisata Aceh Utara Kak. Oke, Kak Umay udah cerita ini gimana perjalanan yang sangat panjang ya dari semester 2 udah mau ikut ke Duta Wisata Aceh Utara. Alhamdulillah waktu 2025 aku ikut. Setelah mengikuti rangkaian kegiatannya nih Kak, mulai dari pendaftaran, terus juga wawancara, itu alhamdulillahnya lulus tahap pertama, terus juga dipilih 10 besar nih Kak. Setelah 10 besar itu dipilih, saring lagi ya? Iya, dengan dari kegiatan karantina selama 7 hari. Nah, setelah kegiatan karantina tersebut dilakukanlah penobatan, dan alhamdulillahnya bulan 5 kemarin itu kami melakukan penobatan dan aku dinobatkan sebagai second runner up Duta Wisata Aceh Utara atau juara 3 Kak. Nah, kamu udah ceritain nih. Nah, ada nggak sih tugas paling seru atau paling menantang nih di menjadi Agam Inong Aceh Utara, Kak Umay? Alhamdulillah, walaupun kami belum lama nih Kak bertugas ya, baru sekitaran 2 bulan atau 3 bulan ya. Iya, tapi udah banyak tugas yang diberikan untuk kami sebagai Duta Wisata. Salah tugas utama Duta Wisata itu kan salah satunya adalah promotor potensi wisata yang ada di Aceh Utara. Akan tetapi selain itu ada juga tugas-tugas lain kayak menjadi model, terus juga rembang ke masyarakat. Nah, salah satu semua tugas yang diberikan sama mereka itu menyenangkan. Tapi ada salah satu tugas yang paling seru aku suka gitu, kayak ketika aku menjadi model, karena karena kan dari awal kakak juga udah ikut komunitas modeling ya. Iya, waktu semester 2 kalau nggak salah waktu itu. Terus juga rembang ke masyarakat. Aku suka nih Kak ketika aku berbaur dengan masyarakat. Makanya tapi overall semua tugas yang diberikan itu seru-seru. Ya, benar.
Nah, pasti kakak punya tantangan terbesar nih kan, apalagi kakak itu sebagai mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh, yang jarak dari Banda Aceh ke Aceh Utara itu lumayan jauh ya kan? 6 jam. Waktu, dana banyak nih yang dikeluarin. Nah, boleh nggak ceritain apa tantangan yang paling besar untuk menghadapi itu, Kak? Tantangannya itu udah pasti banyak ya. Setiap kegiatan yang kita lakukan itu udah pasti ada tantangannya, Kak. Bener-bener. Apalagi aku itu menjadi mahasiswa di Banda Aceh sekaligus menjadi duta wisata di Aceh Utara yang notabene jaraknya itu jaraknya itu jauh loh. Kalau kita tempuh dengan mobil itu sekitar 6 jam. Gitu ya. Tapi itu nggak menjadi tantangan buat aku, walaupun menguras fisik, tenaga, menguras energi juga, dana juga ya kan. Tapi ketika kita melakukan hal tersebut dengan sungguh-sungguh, dan itu emang yang mau kita dapatkan tuh, Kak, tantangan-tantangan tersebut tuh akan ringan kalau misalnya kita bersungguh-sungguh dan emang itu yang mau kita lakuin. Karena udah niat banget ya kan. Iya, benar. Nah, Kak Umay, gimana sih kalau misalkan nih kakak di Aceh Utara ada tugas nih sebagai duta wisata kan, terus juga di kampus itu lagi misalkan ada UAS atau UTS. Nah, gimana cara kakak untuk menangani hal tersebut? Nah, itu adalah salah satu pertimbangan aku ketika aku mau jadi duta wisata di Aceh Utara nih, Kak. Aku juga udah konsultasi sama senior-senior aku, tapi kayak aku dapat jawaban dari mereka itu, alasan kami memilih kalian itu 10 ya karena itu, jika kalian itu ada yang berhalangan pasti ada yang menggantikan. Jadi kalau aku menanggapi masalah yang terjadi saat ini tuh pasti yang pertama kita lihat dulu urgensi kita di antara kedua itu di mana. Ketika kita lebih urgensi menjadi mahasiswa, pasti mereka juga akan memaklumi, mereka juga nggak memaksa dan mereka akan mengganti dengan yang lain. Dan ketika kita lebih urgensi di duta, udah pasti kita harus siap karena itu emang gimana ya bilangnya, emang itu tantangannya, Kak. Itu emang harus, mau nggak mau kita harus lewatin ketika kita lebih perlu di duta, ya kita harus siap untuk meninggalkan tugas-tugas di kampus. Oke, Kak Umay, boleh sambil minum airnya biar kita lebih santai ngobrolnya kan. Kak. Nah, Kak Umay udah ceritain nih gimana tugas-tugas apa aja yang ada di duta wisata, tantangan-tantangan terbesar ya kan. Menurut Kak Umay nih, kita ngobrolin nilai budaya Aceh sendiri ya kan. Nah, apa aja sih nilai budaya Aceh yang mungkin relevan untuk generasi Z sekarang seperti sekarang ini? Oke, ngomongin soal budaya, menjadi duta wisata itu nggak cuman mempromosikan potensi wisata, tetapi juga mempromosikan budaya-budaya yang ada di Aceh. Walaupun sekarang mungkin generasi muda, generasi Z seperti kita sekarang itu udah kurang tertarik nih, Kak, sama eksistensi yang ada di budaya itu sendiri. Tetapi kalau bukan generasi muda, bukan sekarang, siapa lagi ya kan, Kak, yang menjadi estafet keberlanjutan budaya kita sendiri. Tapi yang relevan itu udah pasti semuanya relevan untuk kita. Cuman bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita mempertahankan budaya-budaya yang ada di Aceh itu. Mulai dari seni, musik, itu semua itu relevan nih, Kak, buat anak muda. Kayak sekarang itu ada Ranu Pelampon itu masih dipertahankan, terus juga ada Rapai dan itu dimainkan oleh anak-anak muda. Walaupun gak semua tertarik melakukan hal tersebut, tapi masih ada nih yang masih mau mempertahankan hal tersebut. Tapi anak muda sekarang udah malu nih, Kak, ngomong pakai bahasa Aceh. Ya, aku juga ada baca sih kalau misalkan bahasa Aceh itu terancam punah. Iya, benar. Di UNESCO itu bahasa Aceh itu merupakan salah satu bahasa yang terancam punah ya, karena anak mudanya udah nggak mau lagi nih ngomong. Malu ya. Kebanyakan kayaknya mungkin mereka malu ngomongin bahasa daerah, padahal itu kan bahasa daerah mereka sendiri ya. Padahal ketika kita mau menjaga budaya kita, udah pasti salah satu unsur budaya yang kita punya adalah bahasa. Gimana sih kalau kita mau mempertahankan eksistensi budaya kita sendiri, sedangkan kita sendiri nggak mau berbicara bahasa daerah kita sendiri, Kak. Ya, oke. Jadi untuk anak-anak muda jangan malu ya untuk berbicara pakai bahasa kita sendiri. Itu merupakan salah satu kebanggaan buat kita juga. Benar. Nah, Kak Umay kan sebagai anak dakwah dan komunikasi di Araniri Banda Aceh ya kan. Nah, gimana sih cara Kak Umay ini membawa nilai-nilai keislaman atau nilai-nilai dakwah lainnya ke dalam kegiatan Duta Wisata Aceh Utara? Tapi nggak terlihat kalau misalkan Kak Umay ini ngajarin dan menggurui mereka gitu.
Jadi kita menjadi duta wisata itu yang pertama kita akan menjadi role model untuk pemuda-pemudi terkhususnya yang ada di Aceh. Ketika kita menjadi role model, sudah pasti kita tuh akan menjadi contoh nih Kak dan sumber inspirasi. Nah, alangkah baiknya kita sebagai mahasiswa dakwah dan komunikasi menjadi uswatun hasanah atau contoh baik, yang baik dengan menanamkan sifat-sifat Islami dan juga berperilaku sesuai dengan syariah dan juga kita sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu juga mempelajari komunikasi Islam nih Kak. Ketika kita menjadi duta wisata, kita sudah pasti menjadi public speaking. Nah, ketika kita menjadi public speaker, kita akan menanamkan nilai-nilai komunikasi Islam yang ada, yang kita pelajari kayak komunikasi Islam qaulan saidan, qaulan lainan. Nah, itu kita diterapkan kita terapkan ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan lainnya gitu. Oke, Kak Umay, kita udah banyak banget nih bincang-bincang tentang duta wisata, tentang dakwah Islam ya kan. Nah, boleh deh Kak Umay kasih kalimat motivasi nih untuk anak muda biar mereka nih nggak malu sama budayanya sendiri gitu. Jadi buat pemuda-pemudi yang ada di luar sana, terkhususnya di Aceh, aku punya satu quotes nih, yaitu mati ane mupak jerat, mati adat hanapat tamita. Nah, kalau misalnya kita sendiri nggak mau nih mempertahankan budaya dan adat istiadat yang ada di Aceh, siapa lagi? Kita anak muda merupakan salah satu generasi yang memegang estafet keberlanjutan dari adat dan istiadat yang ada. Terus juga kita merupakan agent of change yang mana akan membawa perubahan untuk Aceh sendiri menjadi lebih baik nih Kak. Jadi buat pemuda-pemudi yang ada di luar sana, teman-teman semua jangan males-malesan, teruslah berkarya sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, kita udah dapat nih motivasi dari Kak Umay tentang gimana biar kita nggak malu sama budaya kita sendiri. Iya, kita juga udah ngobrol-ngobrol banyak tentang agam inong, tentang dakwah, tentang kampus juga. Nah, jadi mungkin terima kasih kepada Kak Umay yang sudah menjadi narasumber di podcastnya UIN Araniri. Iya. Sama Kak. Ya, semoga kita bisa berjumpa lagi. Iya. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Kak Karin juga udah ngundang aku sebagai narasumber pada podcast UIN Araniri. Semoga apa yang kita bicarakan tadi menjadi manfaat ya Kak untuk pemuda-pemudi yang ada di luar sana, supaya bisa lebih mau nih untuk menjaga eksistensi budaya yang ada di Aceh. Jangan malu memperkenalkan budaya yang ada di Aceh, juga jangan malu untuk berbahasa Aceh sendiri ya kan Kak? Oke. Nah teman-teman, terima kasih nih sudah mau mendengarkan episode kita kali ini. Jangan lupa untuk terus ikutin podcast UIN Araniri Banda Aceh, karena mungkin masih ada banyak lagi cerita dari narasumber-narasumber kita yang keren dan hebat-hebat. Saya Karin Zikrina Alfariza Nasution pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.